Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal kembali dengan judul Implementasi Metode Six Sigma pada Usaha UMKM Catering di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Jurnal oleh Siti Nurrohma dan Ulfi Pristiana. Direview oleh saya Muhammad Rizal dengan NIM 114211032, Prodi Teknik Industri 2021. Latar belakang konsumen saat ini menunjukkan kecenderungan menjadi lebih selektif dalam memilih produk makanan, melakukan perbandingan antara kualitas produk dan harga yang ditawarkan. Dalam bisnis catering, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, bagian produksi menjadi aspek yang sangat krusial karena disitulah kualitas makanan ditentukan. Keberhasilan dalam memenuhi standar kualitas produk menjadi kunci utama untuk memuaskan konsumen. Sehingga untuk mengoptimalkan usaha UMKM catering dengan permasalahan yang di atas dapat menggunakan metode Six Sigma DMAIC. Metode ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan empiris dan DMAIC di dalam meminimalisir peluang terjadinya kecacatan produk dalam proses produksi. Konsep Six Sigma metode DMAIC dikutip dari Ahmad tahun 2009. Metode DMAIC dianggap sebagai kunci solusi dalam menangani masalah dengan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan secara berurutan. Konsep Six Sigma memiliki tujuan mendekati kesempurnaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. DMAIC sendiri merujuk pada D. Define, M. Measure, A. Analyze, I. Improve, dan C. Control. Dapat menjadi alat yang efisien untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki proses agar mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Tahap yang pertama yaitu tahap define atau perumusan. Define. Tahap define merupakan suatu proses pertama dalam penerapan Six Sigma DMAIC. Pada tahap penelitian ini, langkah pertama yaitu melakukan identifikasi pada proses, selanjutnya menentukan tujuan proses. Tahap awal dalam define dimulai dari diagram SIPOC yang menggambarkan mengenai aliran proses produksi yang terdapat pada proses pengiriman dari pihak produsen sampai pada pihak konsumen akhir. Berikut adalah aliran proses produksi. Yang pertama, supplier, setelah itu menuju ke input, setelah dari input menuju ke proses, dari proses menuju ke output, dari output menuju ke customer yang terakhir. Di dalam proses produksi terdapat 4 proses, yaitu 1. Proses pemilihan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pelengkap. Proses kedua yaitu proses produksi. Proses ketiga yaitu proses pengemasan. Proses yang keempat yaitu proses pengangkutan atau pengiriman. Tahap yang kedua yaitu measure atau pengukuran. Langkah awal dalam proses pengukuran yaitu mengkelompokkan data jumlah kesalahan berdasarkan karakteristiknya. Data yang dikumpulkan merupakan data jumlah dari karakteristik kesalahan bulan Januari tahun 2023 sampai dengan November tahun 2023. Berikut adalah tabel-tabel dari kesalahan pada bulan Januari sampai bulan November. Setelah data diolah, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu peluang bebas kecacatan sebesar 43,5% yang menggambarkan bahwa peluang suatu proses untuk menghasilkan pengiriman barang yang tepat waktu adalah sebesar 43,5%. Dengan kata lain, tingkat kesalahan dalam pengiriman
barang adalah sebesar 56,5%. Dari tingkat kesalahan tersebut, maka perlu adanya perbaikan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada yang terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian keterlambatan pengiriman pesanan masih mengalami banyak masalah. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya faktor penyebab proses belum terkendali, yang akan dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap analyze atau analisis. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pada proses pengiriman pesanan dilakukan menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar permasalahan. Berikut adalah tabel hasil analisis fishbone diagram pada keterlambatan pengiriman barang. Faktor masalah yaitu pada man atau orang. Akar permasalahan yaitu over pekerjaan yang mengakibatkan penundaan berencana. Dampak dari akar permasalahan, dampaknya dalam pekerjaan memiliki banyak kegiatan dalam satu orang, apalagi driver dan HRD mencakup jadi satu sehingga over pekerjaan yang mengakibatkan kekurangan manpower karena kelelahan sehingga rencana pengiriman menjadi tertunda akhirnya. Akar permasalahan yang kedua terhadap faktor manusia yaitu staf yang kurang fokus mengakibatkan kesalahan dalam menginformasikan alamat. Dampaknya, kesalahan menginformasikan kepada driver mengakibatkan tidak memproses permintaan dengan benar. Contoh, seharusnya diberikan kepada A namun staf salah mengirimkan kepada si B. Begitu. Faktor masalah dari metode akar permasalahannya tidak membuat jalur perjalanan mengakibatkan jarak tempat satu ke yang lain jauh. Dampak dari akar masalah tersebut yaitu tidak membuat jalur perjalanan mengakibatkan jarak tempuh terlalu jauh, apalagi beberapa jalan yang rusak mengakibatkan pengiriman terlambat. Faktor masalah environment selanjutnya untuk akar masalah tidak menginformasikan ulang armada yang tersedia atau ruang penuh sehingga pesanan ditumpuk. Yang kedua, dampak dari kejadian tersebut, kekurangannya armada mengakibatkan pengiriman ditunda untuk ruang yang penuh sehingga pesanan ditumpuk. Dampaknya, penundaan pengiriman membuat pengiriman pesanan menjadi satu sehingga ruang di armada penuh dan pesanan ditumpuk. Tahap selanjutnya yaitu tahap improve atau peningkatan. Pada tahap ini dilakukan setelah melakukan analisis fishbone. Tahap ini menggunakan teknik analisis 5W1H. Berikut merupakan penjelasan mengenai usulan hasil analisis dengan menggunakan metode 5W+1H berdasarkan akar masalah pada fishbone diagram. Penjelasan tertera pada tabel. Tahap selanjutnya yaitu tahap control atau pengendalian. Pada tahap yang terakhir adalah kontrol yang merupakan pengendalian dari tahapan analisis. Pada tahap ini akan digunakan standar operasional prosedur atau biasa disingkat SOP yang ditujukan kepada seluruh orang-orang yang terlibat, terutama kepada bagian administrasi dan driver yang menangani pengiriman barang, sehingga keterlambatan pengiriman barang dapat diminimalisir.
Berikut adalah SOP yang dapat diaplikasikan pada usaha catering UMKM. Dimulai dari aktivitas terlebih dahulu. Dari start mulai. Nomor 1, bagian packing. Barang selesai diproduksi dan disimpan. Aktivitas kedua, bagian administrasi menginformasikan ketersediaan armada. Aktivitas selanjutnya, bagian driver dan packing mengangkat pesanan ke armada. Aktivitas selanjutnya, bagian driver pesanan siap dikirim dan selesai. Untuk bagian dokumen yang terlampir yaitu 1. Pelaporan persediaan, 2. Jadwal pengiriman, 3. Delivery order, 4. Rekap data pengiriman. Simpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan usaha catering UMKM Mbak Eka, yaitu owner. Mbak Eka ini adalah owner yang memiliki permasalahan dalam pengiriman dan kecacatan. Didukung dengan data sekunder dari usaha, observasi dan wawancara dapat disimpulkan dengan hasil perhitungan DPMO bahwa permasalahan pengiriman pesanan memiliki persentase 56,5%, sehingga penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pengiriman daripada kecacatan produk, karena persentase peluang dan kecacatan yaitu sebesar 43,5%. Terlepas dari pengiriman daripada kecacatan produk karena terlepas dari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran bagi berbagai pihak. Saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi owner catering Mbak Eka agar lebih memperhatikan lagi khususnya di bagian pengiriman dan meningkatkan kompetensi sehingga dapat membuat jalur pengiriman. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini mengingat catering UMKM Mbak Eka memiliki permasalahan juga di bagian kecacatan produk dan dapat menggambarkan hal apa saja yang berpengaruh dalam mengoptimalkan usaha catering Mbak Eka. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.